yang bawa Islam ke sini itu para wali yang sekarang banyak digugat orang itu. Karena kan yang ke Afrika itu sahabat. Makanya kalau di sini menggugat wali itu sebenarnya nggak sekolah. Karena apa? Kalau anak sekolahan mesti tahu. Kalau di sini ya harus wali yang datang. Kalau yang datang pedagang, nggak bisa. Mengislamkan Indonesia, Nusantara, terutama Jawa, pedagang, mustahil. Bagi mustahil pedagang. Karena di sini dulu Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama. Itu kasta tertinggi namanya Brahmana. Hanya Brahmana yang boleh ngomong agama. Kasta kesatria, raja, gak boleh ngomong agama. Rojo kok ngomong agama. Urus dunia aja. Di bawahnya ada Wesya, pegawai. Pegawai juga gak boleh ngomong agama. Di bawahnya lagi ada Sudra, petani, petani pedagang ngomong agama, udah boleh. Nah pedagang itu Sudra. Makanya orang-orang Sudra gak boleh ngomong agama. Sekaya apapun. Itu Pak Editor Rana ini Sudra. Kalau dalam kasta, sekaya apapun yang namanya Om Lem itu Sudra. Dalam kasta dia tidak boleh ngomong agama. Makanya kalau secara ilmu pengetahuan Islam disebarkan oleh Saudagar, nggak masuk. Makanya di Barus sana itu dikatakan Islam pertama masuk Nusantara. Orang Islam masuk Nusantara, tapi tidak terjadi pengislaman. Karena apa? Mereka Saudagar. Fatimah binti Maimun abad ke-7 sudah masuk, tapi tidak bisa melakukan pengislaman karena Fatimah binti Maimun pedagang. Dileran itu. Nah kenapa kemudian Islam bisa diterima? Karena yang bawa itu wali. Wali itu pangkatnya sederajat dengan Brahmana. Sama-sama punya kelebihan. Yang Brahmana punya cakti namanya, yang wali punya karomah. Sakti sama karomahnya. Nah ini yang ketemu sama-sama ngomong agama. Makanya dalam cerita kewalian itu cerita tentang kesaktian itu. Nah ilmu pengetahuan baru kadang bertanya, nah terus apa wali itu tidak mengajari pertanian? Orang Jawa mau diajari pertanian, mengulangi bebek wangi. Orang pertanian kita itu sudah sangat maju waktu itu. Peradaban kita majunya luar biasa. Kenapa tidak ada cerita tentang membangun pasukan perang? Pasukan perang Majapahit itu pasukan multinasional. Sisa-sisa pasukan Singasari. Sementara pasukan Singasari mampu menaklukkan Mongolia. Mongolia itu menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Semua tunduk sama Mongolia. Masuk ke sini, habis sama pasukan Kertanegara. Negara begitu kok diajari perang, ya masih lebih pintar. Terus diajari tata krama. Orang sini tata kramanya sudah tinggi. Ngomong saomong ada pangkatnya. Ada wong Surabaya pangkatnya turu. Ada pangkatnya sare, ada pangkatnya tilem, ada pangkatnya nendro. Tapi turun juga ada. Micak ada. Bangkong ada. Mangan naik dikit nedo dahan. Ngisor badok ngono. Itu artinya struktur kita belum kuat. Nah, yang harus dipertemukan apa? Cakti sama karomah. Makanya pertemuan antara Brahmana dan wali itu ceritanya tentang kesaktian. Karena yang lain sudah selesai. Peradaban Nusantara ini sudah peradaban yang sangat maju. Makanya saya nggak perlu lagi ngomongin peradaban karena wis maju. Maju sudah.
Cerita apa yang kita tidak punya? Kalau orang Eropa berbangga diri dengan kisah cintanya Romeo Juliet, orang Cina berbangga punya cerita sampai Engtai, orang Arab punya kebanggaan dengan Kais dan Laila, kita juga punya. Lihat di Lumut punya. Mereka berbangga dengan kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya kebanggaan dengan kisah manusia kuat namanya Samson, kita punya Bandung Bondowoso, Joko Tole kita punya. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita juga punya kancil nyolong timun apa ya? Ya selesai sudah. Makanya ketika bangsa lain ini punya apa saja kita udah punya. Cina waktu itu datang ke sini bawa keramik. Orang Nusantara udah nggak mau, apa itu keramik? Kita sudah logam. Orang Cina masih keramik, masih gerabah. Majapahit itu sudah logam. Kalau habis makan, piringnya dibuang di sekolahan, udah. Buktinya apa? Nah itu terlihat di alat musiknya. Orang Arab alat musiknya masih terbang, kayu sama kulit. Orang Cina alat musiknya sitar, kayu sama tali. Orang Eropa gitar, kayu, tali. Bangsa kita punya alat musik gamelan. Artinya apa? Dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini makanya kadang-kadang kenapa kita ini wali-wali cerita tentang wali tentang sementara wali sendiri kalau bekerja itu nggak pakai referensi. Jadi kalau orang mau menulis wali pusing kepalanya. Wong wali itu nggak pakai referensi. Karena apa? Wali itu kalau butuh sesuatu download. Wali itu download kalau pengen sesuatu. Wali itu nggak takut apa-apa. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Ya gue takut apa-apa. Karena apa? Tahu program dunia ini seperti apa, wali tahu. Karena apa? Download. Depengan pusat. Wali. Qalu rabbuna wa thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Wali itu kalau mau pengen sesuatu langsung download ke cloud-nya Allah, ke harddisk besarnya Allah. Tuh. Allah ini dunia ini ada harddisknya, ada pusat datanya. Di mana? Di langit sana. Waktu Rasulullah Isra Mi'raj dinaikkan, ditunjukin ini program dunia ini jatuh daunnya kapan, semut berapa, ada di cloud-nya itu, di pusat data itu. Namanya Lauhil Mahfuz. Itu kan pusat data. Orang Yahudi Nasrani menyebutnya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah kalau orang Jepang kantong Doraemon. Nah itu pusat datanya di situ. Sama dengan kehidupan kita hari ini ditentukan oleh pusat data di satelit sana. Datanya di situ semua. Pengetahuan orang di sini sekarang ada di langit sana, di harddisk besar, di satelit sana. Punyanya provider, punyanya Google. Kita bisa mengakses itu karena kita punya kartu handphone. Tinggal download aja, yang penting punya kuota, punya paketan. Kita bisa kirim gambar, kirim apa aja. Dan seluruh yang dilakukan oleh handphone dicatat oleh provider. Itu catat ya, bayar. Jejak digitalnya ada, tinggal di print out. Terus kita bisa paket browsing apa, yang penting punya paketan. Kalau nggak punya paketan, ya cari wifi gratisan ke warung.co.id. Ini terus share it gitu. Sama manusia juga punya nyawa. Nyawa itu didaftarkan dulu di Syahidna, ya Allah, aku tahu engkau adalah Allah. Fanfukhurruh, maka dikirim ke dunia, terus dikasih paketan. Nyawanya sekian. Nanti kalau paket datanya nyawanya habis, itu sudah mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau di Sherlock aja, mati. Di GPS.
Nah, kita kan juga sering kirim doa, kita pengen tahu apa, tapi paket data kita kan kecil, karena kita nggak pernah download 3 tahun, Joko Tingkir 5 tahun, maka wali-wali itu paketannya besar. Kita nggak punya paketan, karena kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, 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 suwene. Nah, sementara kita suka kirim sana, kirim sini. Makanya kita ini diajarkan, kalau kamu nggak punya paketan, cari wifi gratisan. Makanya kamu kalau nggak punya paketan data, pakailah wifi gratisannya Nabi, wifi-nya wali. Kalau di sana .co.id, di sini ila ruhi ila hadrati. Kalau di sana disebut free wifi, ini disebut tawasul. Makanya kadang kita cari ke pemancar wifi, ke makamnya Nabi, makamnya wali. Itu sebenarnya apa? Nyari wifi. Untuk apa? Agar doa kita sampai ke wifi-nya. Terus kemudian lebih dekat berbagi doa. Wa ila jamil muslimin wal muslimat wal barakhim al fatihah bet sak donya kebagian kabeh. Lah ada yang enggak percaya. Loh, masa donga bisa dibagi? Jangankan doa, sepak bola aja bisa. Loh, kita kan nggak perlu ke Qatar nonton sepak bola. Satu orang aja yang nonton. Habis itu sama yang nonton dinaikkan satelit. Oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Kebagian semua, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Ini kita berbicara tentang sederhana. Jadi dulu, untungnya yang bawa Islam itu para wali, makanya indah Islam di Indonesia ini. Karena wali itu download terus, butuhnya apa. Nah, salah satu yang kita nikmati sampai hari ini, yang didownloadkan oleh para wali adalah kondisi plural yang ada di Indonesia. Berbeda suku, beda bangsa, beda agama. Ini kok bisa sampai hari ini jadi satu ini? Ini seluruh dunia mikir. Arab itu satu bangsa, itu pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa, pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kenapa? Nah, ini kerjaannya wali itu tadi. Begitu Islam datang ketemu manusia berbeda-beda suku, bangsa, agama, apa yang dilakukan oleh para wali? Ya sudah, hiduplah bersama, saling bertanggung jawab dalam sekian perbedaan suku, bangsa, agama, tetaplah jadi satu, saling bertanggung jawablah. Konsep seperti itu sudah dicanangkan oleh Rasulullah saat Rasulullah di Mekah, di Madinah, sudah dicanangkan. Rasulullah hanya mengatakan sederhana, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah para pemimpin. Semua gak pandang bulu, semua adalah pemimpin di levelnya masing-masing, di pangkatnya masing-masing. Kullukum ra'in, kalian wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Dan setiap dari kalian pasti ditanya apa tanggung jawab kepemimpinan kalian. Maka hidup konsep yang dipakai adalah konsep ra'iyah. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalimat ra'iyah inilah orang semua harus saling bertanggung jawab. Perbedaan apapun jangan melupakan tanggung jawab. Kamu beda suku, bangsa, agama, hiduplah dalam konsep ra'iyah, hidup saling bertanggung jawab. Maka ra'iyah inilah yang akhirnya diterapkan di Nusantara, yang sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat ini bahasanya Rasulullah.
Indonesia bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia banyak orang yang orang bawah memimpin, diktator proletar. Ya, tapi kita menggunakan konsep ro'iyah yang dalam bahasa Rasulullah ro'iyah diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ada. Jadi makanya Indonesia tidak mengaruh kafir, enggak ro'iyah mengkafirkan orang. Rakyat itu ya hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya karena ro'iyah ini kalau ketemu ngumpul namanya musyarakah. Hidup saling membantu, saling melindungi, saling bersekutu. Nah itulah karena musyarakah akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Nah masyarakat itu kalau terjadi perbedaan dan perselisihan paham, wasyawirhum fil amri, dan musyawarahkanlah dalam setiap urusan. Maka kemudian kalau ada perbedaan paham dan perselisihan, lakukan dengan musyawarah. Bahasa itu diserap ke bahasa kita. Nah karena dulu yang nata ini para wali, maka daerah para ra'iyah yang membentuk musyarakah masyarakat yang membangun mekanisme hidup musyawarah, teritorinya karena dulu yang bangun para wali, teritorinya disebut wilayah. Makanya Indonesia ini sebutannya sampai hari ini masih wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan di dalam landasan negara kerakyatan bahasa Arab yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu bahasa Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dalam permusyawaratan bahasa Al-Quran, perwakilan al-wakil bahasa Arab. Jadi nggak main-main. Negara ini melandaskan semuanya kepada sistem yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan itu juga bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. Mana ada bangsa muslim dunia di luar Arab yang menyerap bahasa Arab, menyerap bahasa Al-Quran sampai di landasan membangun negaranya kalau bukan bangsa Indonesia. Jadi makanya kalau cari negara paling sunnah Indonesia, cuman anak-anak sekarang gak belajar. Begitu gak cocok dengan Indonesia, belajarnya ala Mesir, langsung menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin adalah yang paling benar. Padahal Ikhwanul Muslimin di Mesir gagal, dibawa ke sini produk gagal. Langsung menduplikasi Hizbut Tahrir, produk gagalnya Taqiyuddin An-Nabhani di Timur Tengah, di sana aja gagal, dibawa ke sini. Maka akhirnya di sini juga gagal karena kemana-mana cuma membawa bendera la ilaha illallah. Sementara Wali Songo dulu la ilaha illallah sudah tidak dijadikan bendera, tapi dijadikan zikir sehari-hari, namanya tahlilan. Makanya ketika datang, kalian kalau anti bendera la ilaha illallah, kalian anti la ilaha illallah. Enggak Kang, aku tahlilan ya la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, saya anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi lukang pakai palu.